Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sadia Nur Salamah, Konita Umar Bawazir, Khairunisa, Puspa Asih, dan Arwin Yofrit Liu. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar, di mana poin-poin yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama, hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling. Yang kedua, keterpaduan program bimbingan konseling dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang keempat, prinsip layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Pembahasan pertama yaitu hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling. Bagaimana hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling? Bimbingan konseling dalam pendidikan sebagai satuan pendidikan dalam mencerdaskan emosi dan menggali potensi diri. Pelaksanaan bimbingan yang berjalan dengan baik akan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan kegiatan pendidikan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal, diharuskan adanya bimbingan di sekolah. Dalam proses pembelajaran, guru selalu mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Oleh karena itu, bimbingan konseling di sini membantu guru untuk mengatasi kesulitan pada saat proses pembelajaran. Karena bimbingan dan konseling memberikan layanan berupa bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Pertama, bimbingan belajar. Pada jenjang sekolah dasar, memang proses BK tidak dikhususkan seperti di jenjang menengah pertama dan menengah ke atas. Akan tetapi, seorang guru pakai menjadi seorang pembimbing dan konselor. Bimbingan yang dilakukan oleh guru yang pertama cara belajar, baik secara kelompok maupun individu. Yang kedua, cara mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, cara merencanakan waktu dan kegiatan belajar. Yang kedua, bimbingan sosial. Dalam lingkungan kelas yang tentunya memiliki berbagai macam keberagaman, siswa harus mampu menyesuaikan diri pada saat pembelajaran kelompok. Di sini, bimbingan sosial dilakukan agar siswa mampu mengatasi masalah kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial, sehingga terciptalah suasana belajar yang kondusif. Ketiga, bimbingan konseling memberikan pelayanan berupa bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Salah satu tujuan bimbingan di sekolah adalah membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadinya, di mana masalah tersebut dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Karena bagi siswa yang memiliki masalah belum terpecahkan, akan sulit berkonsentrasi dalam kegiatan belajar, dan hal ini akan berpengaruh pada prestasi belajarnya. Setelah kita mengetahui hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling, selanjutnya kita akan ke pembahasan kedua yaitu mengenai keterpaduan program bimbingan konseling dalam pembelajaran. Sampai saat ini jarang ada sekolah dasar yang memiliki petugas bimbingan khusus atau tersendiri. Maka, tugas program bimbingan dilaksanakan oleh guru kelas yang sekaligus menjadi tenaga pengajar. Dengan kondisi seperti ini, guru dapat memadukan program layanan bimbingan dengan kegiatan belajar mengajar. Walaupun demikian, program bimbingan di sekolah membutuhkan kemampuan dan dukungan manajerial. Dalam memadukan program layanan bimbingan dan KBM, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sekolah, yaitu yang pertama aspek program, yang kedua aspek ketenagaan, yang ketiga, aspek prosedur atau teknik. Yang keempat, daya dukung lingkungan. Yang kelima, organisasi dan administrasi bimbingan. Yang keenam, uraian tugas personil dalam bimbingan.
Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu mengenai aspek program. Program bimbingan di sekolah dasar berawal dari kebutuhan siswa dan masalah nyata yang terjadi di sekolah. Program bimbingan ini mempunyai ciri khas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah dasar tersebut. Menurut Dingmeyer dan Caldwell dalam Ahman 1998, ada beberapa faktor yang membedakan antara bimbingan di sekolah dasar dengan sekolah menengah, yaitu yang pertama, fokus pada bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Yang kedua, bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. Yang kedua, aspek ketenagaan. Dari aspek ini, guru SD mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai pengajar dan juga sebagai pembimbing. Guru kelas dipandang sebagai personel yang paling melaksanakan layanan bimbingan, karena dalam keseharian, guru kelas ini mengetahui berbagai macam permasalahan yang ada di dalam kelas. Maka dari itu, guru sebagai pembimbing harus memiliki pemahaman yang tepat untuk melaksanakan bimbingan. Ketiga, aspek prosedur atau teknik. Dalam memadukan layanan bimbingan ke dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki teknik yang tepat untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, seperti melalui pengelompokan belajar, permainan, dan tugas kelompok. Keempat, daya dukung lingkungan. Program layanan bimbingan di sekolah dasar akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan jika didukung oleh pihak yang terlibat dalam sistem sekolah. Layanan bimbingan perlu bantuan dan dukungan dari sistem manajerial, sosial, dan sarana fisik. Kelima, organisasi dan administrasi bimbingan di sekolah dasar. Untuk mencapai program bimbingan, perlu adanya organisasi bimbingan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, program bimbingan hendaknya diorganisasikan sesuai situasi dan kebutuhan setempat. Yang kedua, layanan bimbingan merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, diperlukan kerjasama antara personel sekolah dalam pelaksanaan organisasi bimbingan. Yang keempat, program bimbingan harus diorganisasikan dengan baik agar seluruh personal yang ada di sekolah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam memadukan bimbingan dan kegiatan belajar mengajar yaitu mengenai tugas personil dalam bimbingan sekolah dasar. Yang pertama, kepala sekolah. Fungsi dan peranan kepala sekolah yaitu pertama, mengordinasikan kegiatan layanan bimbingan. Yang kedua, menyediakan tenaga, sarana, dan fasilitas yang diperlukan. Kemudian guru kelas. Sebagai pelaksana dalam program bimbingan, guru kelas mempunyai tugas yaitu pertama, merencanakan dan membuat program bimbingan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan orang tua murid dalam memberikan layanan bimbingan kepada murid. Guru mata pelajaran. Tugas guru mata pelajaran yaitu pertama, berkonsultasi dengan guru kelas atau guru pembimbing terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan bimbingan. Yang kedua, bekerja sama dengan guru kelas atau guru pembimbing dalam hal pengembangan program bersama. Selanjutnya, pengawasan. Fungsi pengawasan adalah memantau, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan layanan bimbingan di sekolah dasar. Pengawasan dilaksanakan oleh dinas secara berjenjang. Tingkat kecamatan dilakukan oleh pengawas TK atau SD Dinas Pendidikan Kecamatan setempat. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini yaitu seperti catatan anekdot, catatan administrasi siswa, dan juga ruangan untuk berkonsultasi. Poin ketiga yang akan kami bahas yaitu mengenai pendekatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Pendekatan bimbingan dan konseling terdiri dari 4 macam,
yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Pendekatan bimbingan konseling yang pertama yaitu pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengatasi krisis atau berbagai persoalan yang dialami individu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan remedial. Pendekatan remedial ialah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan pada individu yang mengalami kesusahan. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk menghilangkan berbagai kesusahan yang dialami oleh individu. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif ialah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan umum dan mencoba mencegah supaya tidak sampai terjadi kepada individu. Yang terakhir yaitu pendekatan perkembangan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang berkembang saat ini adalah bimbingan dan konseling perkembangan atau development counseling. Visi bimbingan dan konseling ialah edukatif, pengembangan, dan outreach. Pelayanan yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling. Poin terakhir yang akan kami bahas yaitu mengenai prinsip pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pelayanan pelaksanaan. Yang keempat, prinsip-prinsip BK di sekolah dalam lapangan operasional BK. Pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan BK yaitu semua individu, tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Pelayanan BK bertujuan mengembangkan penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman, harus memperhatikan berbagai aspek perkembangan individu. BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Perhatian utama pelayanan BK yaitu masalah pada individu yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam pelayanannya, program kita harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. BK harus mampu bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat, si guru, orang tua, dan konselor itu sendiri. Guru dan konselor berada dalam satu rangka upaya pelayanan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional. Yang pertama, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Yang kedua, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya. Demikian penjelasan dari kami terkait urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.